Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali. Khusus acara ini adalah merupakan program baru dari Zayan TV. Program apa, Bro? Kita sebutnya Zayan Talk. Wow, Learn, Talk and Share. Masya Allah. Masya Allah. Jadi di Zayan Talk kita coba untuk menggali, kita coba untuk kita cari ilmu, kita mempelajari. Jadi sambil juga kita belajar juga, sambil kita juga ngobrol, sambil kita siarkan. Nah, kebetulan nih Bro Ricky, kita kan mau menyambut bulan Ramadan nih. Betul. Sebentar lagi nih. Nah, untuk menjalankan bulan Ramadan agar menjadi lebih khusyuk, lebih bermakna, dan apalagi itu bulan spesial kan harusnya kita dapat yang wah bener-bener full gitu loh, bener-bener full. Cakep ya, udah mulai kayak orang bener nih ngomongnya. Nah, gitu tuh. Jadi ya intinya memang gimana nih kita untuk masuk bulan Ramadan tuh kita mesti gimana nih, mungkin dari Ustadz bisa kasih tahu ke kita nih misalnya cara sahabat dulu menyambut Ramadan seperti apa, apakah bisa diaplikasikan sama kita atau gimana ya, mungkin Bro gitu ya. Betul. Kita soalnya kadang-kadang beda-beda orang Ramadan kan. Untuk sekarang kan kita lebih baik mendengarkan langsung dari Ustadz Agus Hendra ya. Kiat-kiat dan tips-tipsnya apa gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Mungkin ada. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Ya memang Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kita ikuti sesuatu yang enggak ada ilmunya. Jadi jangan sampai masuk Ramadan kagak ada ilmu. Ya. Jadi kata Syekh bin Bas, sambut Ramadan itu satu dengan ilmu, dua dengan taubat yang benar, yang jujur, yang ketiga dengan takwa. Nah, ini yang harus kita gali, ya. Nah, bagaimana sih yang paling bagus dalam menyambut Ramadan? Karena ada orang kan nyambut Ramadan pada kekuburan, ya, pada kekuburan. Ada lagi yang ke kuburan orang-orang soleh, terus nanti kelambunya dibuka, dicuci katanya kelambunya Bro. Waduh. Terus airnya dibagiin, terus suruh minum. Ya, menurut itu berkah apa TBC? Waduh, kita ngelakuinnya juga ngeri ya Bro ya. Ya. Nah, ini kan bisa masuk ke ladang syirik kan? Syirik, betul. Ya. Makanya kita jangan ikuti kebanyakan orang ya. Wa in tuti'u aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti kebanyakan manusia itu jauh dari jalan Allah. Maka kita ikuti bagaimana Quran dan Sunnah ya, para sahabat Nabi radhiyallahu an dalam menyambut Ramadan. Intinya yang pertama adalah ya kita harus bergembira dulu. Ya, bergembira dulu menyambut Ramadan. Senang gak lo? Alhamdulillah, senang soalnya kan mungkin setahun ke belakang kita punya banyak salah ya. Cuma nih Anda biasa aja nyambut Ramadan. Kayaknya ada yang salah nggak nih Tad? Ada yang salah. Biasa aja gitu. Sekalian ditanyain. Iya maksudnya. Sekalian ditanyain. Iya. Udah ada zaman dulu tuh ada yang begitu nggak? Maksudnya apakah mereka karena memang ada di zaman atau malah sedih Bro? Iya. Ada yang malah, aduh besok puasa lagi. Ya, gitu. Gimana menurut Ustadz? Ya, mau puasa sedih, kagak bisa ngerokok ya. Nggak bisa ngafe, Tad. Ada puasa, orang puasa bukannya senang dia malah sedih. Nah ini yang harus kita perbaiki. Karena para salafus saleh itu saking kangennya sama Ramadan, saking kangennya, 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah berdoa. Masya Allah. 6 bulan ya. Lu udah berapa bulan doa? Wah, baru rencana subuh. baru mau nih Tad. Ya, baru gitu. Ya, orang-orang dulu salafus saleh sebelum 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah berdoa. Ya, kemudian setelah Ramadan masuk mereka berdoa lagi agar Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa mereka gembira? Orang nggak mungkin gembira loh kalau nggak tahu itu ada sesuatu di dalamnya, betul nggak? Betul. Ya, ketika lu tahu sesuatu, oh ini berkah, ini bulan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan perubahan, sampai setan aja diikat Bro. Nah itu tuh. Ya, setan aja dibelenggu gitu loh. Ya, sampai pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bagaimana para sahabat tidak bergembira mereka? Bagaimana mereka tidak senang? Karena mereka punya ilmunya. Tadi kembali lagi ilmu. Karena punya ilmu, ini mereka akan senang.
Maka kenapa orang sedih? Karena kebiasaan buruknya akan tertahan. Betul? Betul. Kenapa orang nggak senang biasa aja? Karena nggak punya ilmu. Nah karenanya itulah hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama yang ngerti sama yang nggak ngerti? Beda banget. Beda, bro. Ya, benar kan? Berarti udah kayak unboxing, bro. Betul. Kalau kita tahu barangnya dalamnya apa kan Senang. nafsu sukanya, ya kan? Tapi Ya, kalau jadi memang yang sedih itu suka menjadi pertanyaan iya, ya. Seperti kalau apa. kita nggak tahu isinya, tahu-tahu Betul. zong kan pahit ya. Kalau ini Ustadz hubungan dengan apa bulan Ramadan dengan kita memperbanyak istighfar itu seperti apa Ustadz? Ya, Ustadz? yang pertama tentu tadi harus bergembira dulu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 28. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Karena karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Kan Ramadan ini bagian daripada karunia dan rahmat Allah. Itu yang pertama, kita harus gembira dulu berdasarkan ayat ini secara umum. Karena bagaimanapun Ramadan adalah karunia dan rahmat Allah. Banyak yang berubah orang Ramadan tuh. Ya, makanya kenapa disebut dengan bulan berkah? Karena bulannya kebaikan. Dan banyak orang berubah. Coba, lu suka gak dengerin azan maghrib sebelum Ramadan? Biasa aja. Jadi biasa aja ya. Oh, apa kalau Ramadan ini bawaannya ada gorengan kali ya Ustadz? Begitu Ramadan datang, suka banget kita dengerin azan maghrib. Yang ditunggu-tunggu. Ya. Benar. Suka banget baca Quran, ya kan? Iya. Suka banget pergi ke masjid. Sampai ada yang terbalik loh, isanya di rumah, tarawih di masjid. Terbalik dia. Iya, benar. saking senengnya. Saking Ya senengnya. harusnya kan wajib di Betul, masjid. Sunnah boleh di masjid, boleh di rumah. Karena sekali setahun tarawih tadi. Nah, tadi hubungannya dengan kata-kata Mas Raki. Emang yang kedua bagus setelah Anda bergembira, senang karena bergembira ini ada sebabnya, karena ilmu gitu loh. Yang kedua adalah memang banyakin istighfar. Ya, kenapa? Banyakin istighfar. Karena ketika manusia banyak beristighfar, Allah akan kasih kekuatan. Allah akan kasih kekuatan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Hud ayat 52, ya, bahwa mereka yang rajin beristighfar dan bertobat akan Allah berikan dia kekuatan. Makanya ya kita ya jangan sombong ya. Sehat siapa yang nentuin sih? Iya. Jangan mentang-mentang lu jarang makan sayur. Iya. Wah, gue pasti sehat. Minuman saya Pak Ustadz, saya mah vitamin C 1000 cc. Lu kira mobil 1300 ya. Banyak orang sombong dengan kesehatan yang begitu masuk Ramadan tepar nih. Iya. Makanya kita nggak boleh sombong. Kita minta kekuatan kepada Allah dengan cara berdoa, itu dengan cara beristighfar dan bertobat. Makanya kata Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti, ada kata-kata yang bagus yang saya bacakan. Tidaklah hati seorang hamba selalu beristighfar, melainkan akan disucikan. Bila ia lemah akan dikuatkan. Bila ia sakit maka akan disembuhkan. Bila ia diuji akan diangkat ujian itu darinya. Bila ia kalut maka akan diberi petunjuk. Bila ia galau maka akan diberi ketenangan. Dan Allah tidak akan mengazab mereka orang-orang yang meminta ampun. Itu kata Syekh Amin As-Sinkiti, pengarang tafsir Abdul Al-Ulayan, tentang pentingnya istighfar dan taubat. Bahkan kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan taubat dan istighfar, maka Allah akan mempermudah rizkinya. Kan sekarang ya banyak orang kan lagi susah ya, maka sambil nungguin rezeki sambil beristighfar. Dan ternyata istighfar itu bukan hanya memudahkan datangnya rezeki, bukan hanya mengampuni dosa, all in one ada di istighfar. Termasuk kata Ibnu Katsir, Allah mudahkan urusannya, Allah jaga kekuatan jiwa dan raganya. Jadi benar-benar keistimewaan istighfar pada bulan Ramadan. Cuma kadang-kadang kalau kita ketemu nih, misalnya, Hane lihat ente nih, lihat ente, astagfirullahaladzim. Jadi beda dah gitu kan. Kalau itu konteksnya beda, bro. Beda ya? Nah, Iya. ini juga banyak juga kan Ustadz, maksudnya di luar sana bahwa wah ini mumpung bulan Ramadan nih, yuk kita maksimalkan nih. Apa sih Ustadz batasan memaksimalkan diri di bulan Ramadan itu seperti apa? Nah, untuk yang hijrah juga tadi baru hijrah nih, apakah bisa jadi momen nih buat ngegas nih di Ya, Ramadan? baik, Masya Allah. Setelah kita gembira, kemudian karena kita beristighfar, ya, minta ampun, mudah-mudahan dapat kekuatan, disucikan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga nih, kita berniat untuk memaksimalkan diri. Ya, berniat untuk memaksimalkan diri. Maksudnya apa? Berniat lu mau ngapain dari sekarang?
Jadi jangan sampai niatnya mau ngapain begitu datang Ramadan. Dari sebelum Ramadan itu sudah ngapain gue nih ya, nunggu hatam Quran kayaknya deh. Persiapan Ya persiapan. Seperti mau apa? Ya. Mau ikut lomba gitu ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya gini loh. Ketika ente sudah niat, saya pengen taraweh full pokoknya. Saya pengen banget nanti hatam Quran. Saya pengen banget qiyamul lail. Saya pengen banget sedekah. Pokoknya tiap hari mau ngasih aqua ke masjid biar dapat pahala orang puasa. Kita niat memaksimalkan diri. Qadarullah sakit. Dapat nggak pahala bro? Dapat itu. Dapat pahala nih. Niat. Masya Allah. Surat An-Nisa ayat 100. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu bihi muqiman sahihan. Orang sakit itu pahalanya dihitung lagi sehat. Orang safar pahalanya dihitung lagi mukim. Maka penting dari kita nih sekarang niatin lu mau ngapain Ramadan gitu loh. Yang ada di pikiran kita apa? Jangan yang ada di pikiran kita tuh Ramadan baju. Ini lagi pandemi. Ya, jangan yang ada di pikiran ini Ramadan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tapi harus ada yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Kan gak ada yang tahu ke depan. Wa ma tadri nafsu madza taksibu gadan. Gak ada yang tahu masa depan kayak apa. Besok kita masih hidup apa enggak. Makanya dari sekarang udah niatin mau ngapain Ramadan. Saya mau khatam Quran Pak Ustadz, saya mau tarawih full Pak Ustadz, saya mau buat kebaikan. Nah, itu penting. Tujuannya apa? Kala kejadian terjadi qadarullah kita sakit, alhamdulillah ala kulli hal, tiba-tiba meninggal dunia, dapat pahala niatin bro. Berarti itu termasuk juga kita memperbaiki diri dengan amalan-amalan yang disyariatkan ya Ustaz ya? Ya, dia termasuk juga poin yang selanjutnya nih, setelah lu berniat untuk memaksimalkan diri, antum harus coba setelah Anda berniat mau ngapain, lakukan yang keempat apa? Memperbaiki diri dan membiasakan amal-amal yang dilakukan disyariatkan sebelum Ramadan. Jadi para salafus saleh itu sebelum Ramadan mereka udah baca Quran bro. Ya, para sebelum Ramadan mereka sudah pada sedekah. Makanya ada yang mengibaratkan Rajab itu kayak orang nanam, Sya'ban kayak orang nyiram, Ramadan metik hasil daripada apa yang Anda Manen tanam. gitu ya. Manen gitu. Manen ya. Makanya poin yang keempat ini coba deh memperbaiki diri dan membiasakan amalan-amalan yang mau dilakukan. Kan tadi niat tuh nomor 3 tuh, niat mau ngapain. Nah, keempat, ente mulai dari Sya'ban harusnya. Bahkan mulai dari Rajab tuh. Makanya kata Amr bin Qais rahimahullah, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang yang benerin dirinya sebelum Ramadan datang. Jadi jangan Ramadan datang lu baru benerin diri. Oh, jadi mesti sebelumnya ya? Sebelumnya. Baru latihan. Ya, biar latihan terbiasa. Ya, yang biasa ngerokok nih, berhentiin dia ngerokok dah. Ya, stop dah. Ya. Nah, nanti dari bulan Sya'ban udah berhenti, Ramadan udah biasa dah. Ya, yang biasa belum baca Quran biasain. Nah, biar nanti Ramadan tinggal gaspol. Seperti itu. Itu poin yang keempat. Memperbaiki diri, membiasakan amal-amal yang syariatkan sebelum Ramadan. Nanti Ramadan kan pasti bakalan itu, ya lakuin dulu deh sebelum bulan Ramadan datang di bulan Sya'ban. Okay. Nah Ustadz, kita kan sekarang masih masa pandemi juga belum selesai ya. Belum beres. Tentunya banyak juga umat juga atau brother-brother di luar sana yang terimbas. Tentunya kan manusia dalam keadaan sulit itu kan ingin berdoa Ustadz. Bagaimana kedudukan berdoa di saat bulan Ramadan itu seperti apa Ustaz? Ya, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin bro, di sebelum Ramadan aja ada waktu-waktu yang mustajab. Betul. Seperti hari Jumat habis asar. Lu habis asar sampai maghrib doanya. Habis asar. Habis maghrib udah telat lu ya. Menjelang maghrib. Maksudnya menjelang maghrib ya. Maghrib. Bisa aja ngelesnya tata. Menjelang maghrib. Ya, ada lagi antara azan dan koma. Ada lagi sujud, ada lagi sebelum salam ya. Oke. Bahkan kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, doamu untuk apalagi Bu ini bicara doa secara luas ya. Doamu untuk orang tuamu yang sudah meninggal, mungkin ada di antara
para pemirsa Zioners ya, yang orang tuanya sudah meninggal. Kata Syekh Utsaimin, doamu dalam sujudmu dalam salat tarawih itu lebih baik daripada kau serahkan 10 ekor unta atas nama mereka. Ente punya unta satu anggap 50 juta ya. 50 juta kali 10 berarti 500 juta. Ente serahin atas nama mayit tuh. Nih, saya sedekahkan unta ini buat orang tua yang sudah meninggal, kan boleh tuh sedekah atas nama orang yang sudah meninggal tuh ya. Ya, karena memang ada dalilnya. Yang ada dalilnya dibolehkan. Kata Syekh Utsaimin, doamu lagi sujud itu lebih baik. Dalam sholat tarawih, dalam sholat tahajud, doain orang tua yang sudah meninggal itu lebih baik daripada 10 ekor unta yang kau berikan untuk mayit. Itu 500 juta tuh tadi ya. Masya Allah. Jadi nggak usah susah-susah ya. Nggak usah susah-susah. Anda doa yang banyak buat orang tua. Itu baru buat orang tua. Makanya mudah-mudahan nanti orang tua yang sudah meninggal tuh sampai ngomong begini sama Allah. Anna lihaza, ya Allah, ini punya saya ya Allah. Ini surga punya saya ya Allah. Apa jawabnya? Bistighfari waladika laka. Karena anakmu sering minta ampun buat kamu. Terus lagi, jangan lupa doa banyak sebelum buka puasa. Karena di antara waktu mustajab, kalau tadi kan kita bicara di luar Ramadan. Nah sekarang bicara di dalam Ramadan. Salah satu yang mustajab adalah sebelum berbuka. Ya, makanya sebelum berbuka tuh jangan banyakkan mikirin kolak. Setiap hari tadi ya? Iya, setiap hari. Jangan banyak mikirin kolak, bro. Jangan ngabuburit, bro. Jangan ngabuburit. Jangan banyakkan naik motor ya. Ya, itu penting tuh sebelum buka puasa tuh banyakin doa tuh 5 menit, 10 menit sebelum buka puasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa yang mustajab diantaranya adalah orang yang berpuasa sampai berbuka. Masya Allah. Terus Ustaz, kalau misalnya ada memang yang baru tahu ilmunya lah, misalnya masuk bulan Ramadan ini tapi memang udah kelewatan Syaban, kita agak persiapan. Di Ramadan juga bablas nih itunya. Itu gimana Ustaz? Aduh, rugi banget ya. Siapa yang Ramadan nggak tambah dekat sama Allah, nggak bakalan dekat di luar Ramadan. Masya Allah. Ya lu Ramadan aja disia-siain ya, apalagi di luar Ramadan. Siapa yang bulan Ramadan nggak untung pahala, nggak bakalan untung di bulan lain. Sayang banget ya. Jadi bagaikan barometer ya Ustaz? Iya bener, Ramadan itu barometer bulan-bulan 11 bulan kemudian. Kayak Jumat tuh barometer hari loh. Iya. Ya, siapa yang Jumatnya bagus, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kata Ibnu Qayyim dia akan bagus semuanya. Siapa yang hajinya bagus, maka umrahnya akan bagus. Dan termasuk siapa yang Ramadannya bagus, 11 bulannya akan bagus. Jadi barometer ini jadi saksi loh. Ramadan ini akan jadi saksi, jadi barometer bagaimana bulan-bulan selanjutnya. Jadi kita mau kapan lagi? Mungkin terakhir nih bro, mau tanya. Ini mungkin terakhir ya. Singkat aja Ustaz. Banyak nggak sih tuh Ustaz orang yang menyesal di bulan Ramadan tuh, aduh, dia kan kita belum tentu ketemu lagi Ustaz. Masya Allah. Ya ini kata Ibnu Jauzi, demi Allah, kalau mayit boleh berharap, maka mereka berharap berjumpa dengan Ramadan. Mayit itu baru paling ngerti dia. Di kuburan tuh dia udah tahu pentingnya amal. Di kuburan itu mereka sudah melihat balasannya. Tapi kita yang masih sehat, yang masih hidup, masih aja santai-nyantai. Ramadan ya biasa aja. Nggak nambah amal, nggak nambah sedekah. Sayang banget. Maka kembali tadi, Ramadan adalah barometer bagaimana bulanmu baik nggak selanjutnya. Dan siapa yang menyia-nyiakan Ramadan, dia akan menyia-nyiakan bulan yang lainnya. Masya Allah. Jadi ini Zion Talk ini perdana ini kena banget ya. Udah bisa buat motivasi kita buat ngegas lagi nih. Ustadz Agus Hendra kasih kita paket lengkap. Apalagi di Zion Talk perdana. Jadi mudah-mudahan brother-brother juga yang pada dengar bisa mendapatkan manfaat Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz atas ilmunya nih. Semangat ya. Insya Allah semangat. Ya. Ngabuburit kurangin bro. Yang merasa punya dosa masa lalu, siapa sih nggak punya dosa? Justru kesempatan Ramadan ngapusin dosa. Bahkan dengan Ramadan ini bukan hanya diampuni dosa, bahkan kita akan dijauhkan dari api neraka. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bizalika wajhu'an an-nar 70 kharifan. Siapa yang satu hari puasa saja, ya maka akan dijauhkan dari api neraka asal puasanya di jalan Allah. Ya, ikhlas, mencontoh tuntunan Rasulullah SAW, maka satu hari akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan bro. Ya Allah. Berarti kalau lu 30 hari,
2100 tahun lu jauhkan dirimu dari Allah, jauhkan dirimu dari api neraka. Cuma nanti kalau udah selesai Ramadan lu jangan dekat lagi ya. Iya. Siap. Siap. Semangat kita semangat dakwah ya bro ya. Harus lah. Amin, ya. Harus. Udah disentilin begini masih pelangak-pelongo. Aduh. Amin. Oke, jadi gimana? Kita apa namanya? Untuk nextnya Nextnya pasti ada clue nggak nih buat episode berikutnya nih? rahasia dong. Kita bahas apa nih? Rahasia dong. Nanti kita kasih apa namanya? Ya, kita kasih bahan-bahan yang lain ya. Siap. Jazakallah khair Ustaz. Ya, insya Allah kita nanti bahas yang sesuai dengan Ramadan lah ya. Baik, Kita bahas bagaimana ulama-ulama dulu baca Quran kayak apa, masya Allah ya, di bulan Ramadan. Masya Allah. Ibadah mereka kayak apa, bagaimana menyambut Lailatul Qadar, bagaimana tanda-tanda Lailatul Qadar. Terus kemudian mungkin mudah-mudahan nih jadi bulan ilmu ya, bukan hanya bulan berkah, bulan puasa, bulan ampunan, tapi bulan ilmu. Mudah-mudahan dengan kita melakukan ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin. Makin dalam nextnya ya. Insyaallah. Nextnya harus makin seru nih. Ya. Zayan Talk ya. Ya mungkin kita close aja nanti untuk episode kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan materi yang lebih dalam dan diobrolin juga lebih santai, ya kan? Yang mau sambil karena ini kan Dan online. ilmunya lebih dalam ya. Lebih Ilmunya dalam, Lebih dalam. lebih gigit gitu loh. Kita digigit maksudnya, ya kan? Kita ketemu lagi ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.